Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjutkan latihan soal dari yang sudah kita bahas kemarin. Kita lanjutkan untuk hari ini soal nomor 26. Langsung saja ya, nomor 26. Penanganan hewan sakit meliputi tindakan berikut ini kecuali A. Eutanasi, B. Pemotongan bersyarat dan atau pemusnahan hewan di daerah tertentu, C. Perawatan, D. Vaksinasi hewan, atau E. Depopulasi eliminasi. Jawaban yang tepat yaitu yang vaksinasi hewan. Untuk vaksinasi hewan sendiri dilakukan untuk pencegahan penyakit dan dilakukan ketika hewan tersebut dalam kondisi sehat. Jadi jawabannya tidak tepat karena ada kecuali, yaitu yang vaksinasi hewan. Selanjutnya nomor 27. Pengeradikasian penyakit hewan dilakukan dengan hal berikut kecuali A. Depopulasi hewan, B. Desinfeksi pada hewan dan lingkungan hidupnya, C. Penggunaan musuh alami vektor, D. Penggunaan bahan kimia selain desinfektan, pembakaran, atau E. Pengomposan. Jawaban yang tepat adalah yang A. Depopulasi pada hewan. Nomor 28. Pendepopulasian hewan dilakukan dengan cara A. Pemotongan hewan, pemusnahan populasi hewan di daerah tertentu, pengeliminasian hewan, dan eutanasi. B. Pemotongan hewan, pemusnahan populasi hewan di daerah tertentu, pengeliminasian hewan, dan pengembangbiakan hewan. C. Pemotongan hewan, pemusnahan populasi hewan di daerah tertentu, pengeliminasian hewan, dan sterilisasi. Atau D. Pembakaran hewan, pemusnahan populasi hewan di daerah tertentu, pengeliminasian hewan, dan eutanasi. Dilakukan dengan cara jawaban yang tepat pemotongan hewan, kemudian pemusnahan populasi hewan, sama ya ini, kemudian pengeliminasian hewan, sama, yang terakhir eutanasi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nomor 29. Tindakan medik pada hewan meliputi apa saja kecuali A. Tindakan kuratif, B. Tindakan rehabilitatif, C. Tindakan preventif, D. Tindakan promotor, dan E. Tindakan promotif, kecuali yang tidak tepat yaitu yang tindakan promotor, yang D. Nomor 30. Kondisi agar manusia yang melakukan kegiatan dalam lingkungan laboratorium dan lingkungan sekitar terlindungi dari agen penyakit hewan disebut dengan A. Biosafety, B. Sanitasi, C. Biologi, D. Kuratif, atau E. Biosecurity. Jawaban yang tepat adalah yang A. Biosafety. Nomor 31. Berikut ini yang merupakan alat pelindung diri kecuali A. Sepatu boot, B. Sarung tangan dan baju, C. Ikat pinggang, D. Kacamata dan masker, atau E. Tutup kepala. Kecuali yang merupakan alat pelindung diri. Sudah kelihatan jawabannya yang tidak tepat yaitu yang ikat pinggang. Nomor 32. Tindakan mengurangi dan atau meniadakan jumlah hewan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, menjaga keseimbangan rasio hewan jantan dan betina, dan menjaga daya dukung habitat disebut dengan A. Kontrol populasi, B. Pendepopulasian hewan, C. Zoonosis, D. Eutanasi, atau E. Pengendalian hewan. Jawaban yang tepat adalah yang pendepopulasian hewan. Nomor 33. Anak ayam umur 1 hari disebut dengan A. DOG, B. DC, atau C. DOD, atau yang D. DOC. Jawaban yang tepat adalah yang ayam, DOC, day old chicken, yang D. Nomor 34. Kegiatan pencuci hama untuk mengurangi atau menghilangkan mikroorganisme disebut dengan A. Desinfeksi, B. Sanitasi, C. Biosafety, atau E. Desinfektan. Jawaban yang tepat adalah yang desinfeksi. Desinfektan ini
medianya atau bahan yang digunakan untuk melakukan penyucihaman. Nomor 35, peningkatan kesehatan hewan dari kondisi yang sudah ada seperti pemberian suplemen, vitamin, dan bahan aditif lainnya yang aman dan menyehatkan serta pemberian gizi seimbang merupakan kegiatan A. Kuratif, B. Rehabilitatif, C. Pencegahan, D. Promotif, atau E. Preventif. Jawaban yang tepat adalah yang promotif. Nomor 36, tenaga paramedik veteriner terdiri atas berikut ini kecuali A. Paramedik veteriner IB atau inseminasi buatan, atau B. Paramedik veteriner kesehatan hewan, C. Paramedik veteriner PKB atau pemeriksaan kebuntingan, D. Paramedik asisten teknik reproduksi atau paramedik ATR, kemudian yang E. Paramedik veteriner cekatan. Kecuali A sampai D ini termasuk semua, ini sudah benar. Yang salah itu yang E. Paramedik veteriner cekatan. Nomor 37, ini membahas tentang obat hewan. Soalnya, apa yang dimaksud dengan sediaan obat biologi? A. Obat hewan yang dihasilkan melalui proses non-biologik antara lain vitamin, enzim, hormon, antibodi, antihistamin, antipiretik, dan anestetik. Atau B. Obat hewan yang dihasilkan melalui proses biologi pada hewan atau jaringan hewan untuk menimbulkan kekebalan, mendiagnosis suatu penyakit atau menyembuhkan penyakit melalui proses imunologik. C. Bahan atau ramuan bahan alami yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik. Atau D. Sediaan yang mengandung bahan obat hewan yang diolah menjadi imbuhan pakan atau feed additive, atau pelengkap pakan atau feed supplement. Jawaban yang tepat adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses biologi. Karena kan biologi ini enggak ya, berarti jawabannya tepat yang B. Dari kata-kata ini sudah ketahuan. Kemudian lanjut nomor 38, peraturan yang mengatur tentang paramedik veteriner dan angka kreditnya adalah A. Permenpan RB nomor 51 tahun 2012, B. Permenpan RB nomor 52 tahun 2012, C. Permenpan RB nomor 53 tahun 2012, atau D. Permenpan RB nomor 50 tahun 2012. Yang nomor 53 jawaban yang tepat. Nomor 39, berikut ini yang termasuk 5 penyakit hewan menular strategis prioritas adalah A. Leptospirosis, antrak, brucellosis, jembrana, SE, B. AI, SE, brucellosis, antrak, jembrana, C. Rabies, antrak, brucellosis, avian influenza, Hochcholera, atau D. Hochcholera, jembrana, SE, helminthiasis, rabies. Jawaban yang tepat adalah rabies, antrak, brucellosis, avian influenza, dan Hochcholera, yang C. Nomor 40, bentuk avian influenza atau AI yang paling menular dan berbahaya adalah limit patogenik avian influenza, low patogenik avian influenza, atau C. hot patogenik avian influenza, atau D. highly patogenik avian influenza. Untuk AI sendiri itu terbagi menjadi dua, ada HPAI dan LPAI. Ada kata-kata paling menular dan berbahaya. Jawabannya tepat adalah yang HPAI. HPAI kepanjangnya apa? Highly patogenik avian influenza, yang D. 41, penyakit yang menyerang kuda antara lain A. Equine influenza, B. Scrapie, C. Penyakit ngorok atau SE, D. Infectious laryngitis tracheitis atau ILT. Diambil dari nama Latin kuda, Equus, yang berhubungan dengan ini. Kalau di logika yang A. Oke, untuk yang lain nanti penyakit ini pada apa, penyakit itu pada apa, nanti dipelajari, karena biasanya juga pernah keluar, karena kita nggak tahu kita nanti dapat soal yang seperti apa. Nomor 42,
Penyakit yang menyerang sapi, kerbau antara lain: A. Avian influenza, ini bukan ya, ini untuk unggas. B. Penyakit sapi gila atau BSE. C. Hokolera atau D. Equine influenza. Jawaban yang tepat adalah yang BSE. Untuk yang C ini menyerang babi, atau yang D ini menyerang kuda. Nomor 43. Penyakit yang menyerang unggas antara lain: A. Hokolera, salah ya. B. Avian influenza, ini yang benar. C. Equine influenza, bukan. Atau D. PMK atau penyakit mulut dan kuku. Jawabannya benar adalah yang B. Vaksinasi pada ruminansia diantaranya: A. Vaksin SE, B. Vaksin AI, C. Vaksin ND, atau D. Vaksin Gumboro. Jawabannya tepat adalah yang vaksin SE. Untuk yang lain, vaksin pada ruminansia yang baru-baru ini dilakukan itu vaksinasi PMK dan LSD. Nomor 45. Berikut yang merupakan vaksinasi pada unggas: A. Vaksin AI, ini ya. B. Vaksin antrak, ini bukan, ini pada ruminan. C. Vaksin parvovirus, ini di anjing. Kemudian yang D. Vaksin SE, ini bukan ya, ini pada sapi. Jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, mungkin itu dulu sampai nomor 45 supaya durasi video tidak terlalu panjang. Nanti besok atau lusa saya upload lagi untuk kelanjutannya. Terima kasih.